Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai analisis interaksi quercetin terhadap enzim CoX2 melalui molecular docking studi banding dengan kurkumin. Hal yang melatar belakangi dari percobaan ini, inflamasi merupakan respon biologis kompleks terhadap gangguan jaringan, infeksi, atau rangsangan patogen lainnya. Salah satu enzim kunci dalam proses ini adalah CoX2 yang bertanggung jawab dalam biosintesis prostaglandin. CoX2 hanya diekspresikan secara signifikan saat terjadi peradangan atau kondisi patologis seperti kanker. Karena itu, CoX2 menjadi target penting dalam pengembangan obat antiinflamasi dan anti kanker. Namun, penggunaan obat antiinflamasi non-steroid yang menghambat CoX2 juga dapat mempengaruhi CoX1, sehingga menimbulkan efek samping seperti gangguan lambung. Oleh sebab itu, dibutuhkan inhibitor CoX2 yang lebih selektif dan aman terutama dari sumber alami. Salah satu senyawa alami yang telah banyak diteliti adalah kurkumin. Kurkumin diketahui memiliki aktivitas antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri, serta mampu menghambat CoX2. Namun, kurkumin memiliki kelemahan berupa bioavailabilitas yang rendah, sehingga berbagai studi telah mencoba mengembangkan analoga kurkumin atau derivat spesies yang memiliki aktivitas lebih baik melalui pendekatan molekular docking. Quercetin juga memiliki potensi antiinflamasi yang kuat dan telah terbukti dapat memodulasi berbagai enzim termasuk COX2. Pendekatan molekular docking menjadi metode yang efisien untuk memprediksi pola interaksi antara senyawa dengan enzim target secara in silico. Oleh karena itu, tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, menganalisis potensi senyawa alam sebagai inhibitor COX2 menggunakan molecular docking. Yang kedua, membandingkan afinitas dan jenis interaksi quercetin dan kurkumin terhadap COX2. Metode molecular docking itu menggunakan beberapa database dan software dalam percobaannya. Yang pertama itu ada database PDB, di mana database ini itu menyimpan struktur tiga dimensi dari makromolekul biologis seperti protein. Yang kedua ada database PubChem, di mana database ini menyimpan senyawa-senyawa kimia beserta strukturnya dari senyawa-senyawa kimia yang telah ditemukan. Kemudian untuk software yang kita gunakan itu yang pertama ada PyMol yang digunakan untuk mempreparasi dan memvisualisasi molekul tiga dimensi sehingga kita dapat melihat interaksi ligan dan protein serta visual dari hasil docking. Kemudian yang kedua itu ada Autodoctus di mana perangkat lunak ini kita gunakan untuk melakukan proses molekular docking. Kemudian juga kita dapat gunakan untuk memprediksi posisi dan afinitas ligan terhadap target protein. Selanjutnya yang terakhir ada software Leapfrog Plus. Leapfrog Plus ini kita gunakan untuk menghasilkan visual dua dimensi dari interaksi ligan protein yang terjadi secara non-kovalen. Untuk prosedur molecular docking, yang pertama kita lakukan persiapan molekul ligan dan protein, di mana untuk protein kita unduh strukturnya melalui PDB. Kemudian kita bersihkan protein dari air, ligan bawaan yang ada kita hapus, dan kita juga hapus rantai yang bukan tempat sisi aktif yang kita perlukan melalui software PyMol. Selanjutnya, untuk kurkumin dan quercetin, kita unduh strukturnya melalui PubChem, sehingga kita lanjutkan eh, konversi format filenya menjadi PDB melalui PyMol juga. Yang kedua, kita lakukan proses molecular docking, di mana di dalam Autodoctus ini kita memasukkan protein target dan kita perlakukan dengan cara menambahkan hidrogen polar, kemudian juga kita tambahkan muatannya, lalu kita simpan sebagai format PDB-PT. Dilanjutkan, yang kedua kita juga menambahkan ligan yang kita ingin gunakan untuk docking dan kita simpan dalam format PDB-PT juga. Setelah itu, setelah semua PDB Kitty yang tersimpan dalam file kerja, kita lakukan penentuan grid box, di mana grid box ini akan diletakkan di binding site dari protein. Setelah itu, kita atur ukurannya serta posisi grid box itu. Dan yang terakhir, kita lakukan simulasi docking menggunakan Autodocvina. Setelah proses yang kedua ini, kita lanjutkan ke proses visualisasi hasil docking, di mana visualisasi hasil docking menggunakan PyMol untuk melihat interaksi antara ligan dan protein secara tiga dimensi. Dan yang kedua, kita juga gunakan software Leapfrog Plus untuk menentukan atau melihat interaksi antara sisi aktif protein dan ligan yang kita gunakan secara dua dimensi. Dan yang terakhir, kita lakukan analisis hasil dari data yang kita peroleh. Selanjutnya itu hasil docking. Yang pertama kita lihat ada ligan alami. Untuk docking score ligan alami itu yang ada mode 1 sampai 9, di mana mode yang paling rendah atau yang terbaik itu adalah yang paling stabil, yang mana itu nilainya min 9,1 kilokalori per mol, di mana nilai RMSD ditunjukkan oleh 0 angstrom. Yang kedua itu adalah permukaan elektrostatik kompleks ligan protein. Ini di mana kita melihat ligan dalam bentuk stick
atau ball and stick itu tepat di tengah kantong aktif, tertanam dalam kantong aktif yang tidak terlalu buka, yang menunjukkan bahwa ligan ini berpenetrasi dengan baik ke dalam binding site. Selanjutnya, kita lihat interaksi diagram dari ligan protein untuk kompleks model pertama, yang mana ada ikatan hidrogen atau interaksi hidrogen yang ditunjukkan oleh garis hijau putus-putus. Maligan itu berikatan dengan gugus hidroksil dari tirosin, yang mana ini sangat penting karena menunjukkan lokasi spesifik oleh pengikatan ligan. Gambar nomor 4 ini adalah representasi permukaan transparan dari gambar nomor 2. Selanjutnya untuk hasil docking kurkumin. Kita lihat di sini kurkumin itu banding affinity-nya yang paling stabil ditunjukkan oleh nomor 1, di mana nilai paling negatif atau kecil yaitu sebesar min 7,6 kilokalori per mol, dan nilai RNSD-nya ditunjukkan oleh 0 Armstrong. Selanjutnya kita lihat ligan kurkumin ini terlihat di dalam kantong aktif, yang mana dia berwarna hijau, berbentuk stick atau ball stick. Terletak tersembunyi di bagian dalam, menunjukkan bahwa kurkumin ini masuk dengan baik ke dalam kantong aktif atau pocket. Selanjutnya kita lihat untuk hasil plotnya, kita melihat ada interaksi hidrogen antara ligan dengan residu protein yang ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna hijau, yaitu histidin, glutamin, arginin, tirosin, dan penilalanin. Dan gambar nomor 4 ini adalah permukaan transparan dari gambar nomor 2. Selanjutnya untuk ligan quercetin itu binding affinity yang paling stabil juga ditunjukkan oleh model 1, di mana nilainya yaitu sebesar min 7,9 kilokalori per mol dengan RNSD-nya 0 Armstrong. Di sini juga kita lihat bahwa si quercetin ini itu terdapat di dalam kantong aktif yang berwarna hijau, kemudian dia terletak tersembunyi di bagian dalam yang menunjukkan bahwa si quercetin ini masuk dengan baik ke dalam kantong aktif atau pocket. Selanjutnya untuk hasil plotnya menyajikan ada dua ikatan hidrogen antara ligan dengan residu serin sebesar 2,7 Armstrong dan 3,16 Armstrong. Dan nomor 4 juga adalah permukaan transparan eksoplatis dari gambar nomor 2. Dari hasil analisis molekular docking, dilakukan analisis perbandingan affinity bonding antara kurkumin dan quercetin. Dengan nilai afinitas quercetin yaitu min 7,9 menunjukkan nilainya yang lebih negatif, yang menunjukkan interaksi kuat dengan situs aktif enzim COX-2, sehingga kemampuan senyawa tersebut untuk menghambat aktivitas enzim akan semakin besar dan berpotensi memiliki efek antiinflamasi yang lebih tinggi karena efektif menghambat pembentukan prostaglandin yang merupakan mediator utama penyebab peradangan. Sedangkan pada kurkumin, nilai afinitasnya yang lebih besar daripada quercetin yaitu min 7,6 menunjukkan interaksi dengan enzim COX-2 lebih lemah, sehingga kemampuannya dalam menekan proses inflamasi juga lebih rendah. Berdasarkan hasil visualisasi ligan 2D dimensi, dapat ditentukan bahwa quercetin memiliki struktur dengan posisi ligan yang lebih stabil, serta pembentukan ikatan hidrogen yang strategis, khususnya dengan residu penting seperti serin 530 yang berpotensi sebagai inhibitor COX-2 yang paling kuat. Sedangkan pada kurkumin, walaupun membentuk lebih banyak ikatan hidrogen, tetapi memiliki orientasi struktur yang tidak tepat dan fleksibel, yang menyebabkan penyebaran interaksi yang kurang tepat pada residu penting. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka dapat kita simpulkan yang pertama, percobaan molekular docking mengidentifikasi kurkumin dan quercetin sebagai senyawa alami potensial penghambat COX-2 berdasarkan afinitas pengikatan dan interaksinya dengan situs aktif. Keduanya layak dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat obat antiinflamasi. Yang kedua, molekul quercetin menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih kuat terhadap COX-2 dibandingkan kurkumin dengan nilai afinitasnya yang lebih rendah. Quercetin juga membentuk interaksi yang lebih stabil melalui ikatan hidrogen dengan residu kunci di situs aktif COX-2 yaitu serin 530. Sementara itu, kurkumin membentuk banyak interaksi tetapi minim interaksi ikatan hidrogen dengan residu kunci atau non-spesifik. Saran yang dapat diberikan pada percobaan ini yang pertama, validasi struktur ligan dan reseptor sebelum docking sangat penting untuk menghindari kesalahan hasil, misalnya dengan memastikan tidak ada atom atau ikatan yang hilang serta format file yang kompatibel PDB atau PDB-Kitty. Gunakan parameter docking yang konsisten seperti ukuran getbox dan exitiveness agar hasil dapat dibandingkan secara objektif antar ligan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.